Akulah roti hidup yang datang dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Panas sekali. Tapi tidak apa-apa, biarpun panas. Kita panas di hadapan Tuhan itu bagus ya. Daripada nantinya panas di hadapan yang kita pahami sebagai neraka, itu tidak bagus. 2 minggu yang lalu saya dihubungi oleh putra, meminta saya untuk datang di Malutua dan Bunaken. Mendengar dan membaca Malutua dan Bunaken, ini hal yang menarik. Biarpun saya bilang ke putra, tunggu dulu ya, karena saya harus koordinasi dengan paroki Kokole yang harusnya minggu pertama saya bantu di sana, asistensi di sana di paroki Kokole. Sesudah mendapatkan jawaban dari paroki Kokole, maka saya langsung menyatakan oke kepada putra bahwa saya bisa hadir memimpin misa pada kesempatan hari ini. Jadi tadi juga saya menyatakan kepada Coach, kenapa saya berhadir pada kesempatan ini? Saya mengatakan karena untuk pertama kali saya ada di atau datang di Manado Tua ini. Sesudah puluhan tahun hanya lihat dari Manado, sama ya Manado Tua. Sama seperti sertenya, ya di depan rumahnya itu menghadap Manado Tua, tapi belum pernah datang per sekarang. Sehingga saya katakan tadi, Coach dan Putra, saya memang sudah datang di sini karena pertama itu mau melihat Manado Tuanya, tapi juga karena diminta oleh Putra. Ya. Kalau mungkin diminta oleh Serteri, saya masih ikut panjang. Iya, karena tadi Coach mulai gara-gara Putra sebagai apa? Rodiakom katanya. Semuanya. Jadi karena ingin melihat Manado Tua dan juga karena Putra, tapi juga yang paling inti karena ini, saya ingin merayakan Ekaristi kepada sekalian. Saya seorang pastor yang paling sulit untuk kalau minta untuk memimpin misa, paling sulit untuk mengatakan tidak, karena tanda kutip ini hobi dan kesenangan saya memimpin misa. Tapi bukan karena hobi, tapi karena saya mendapatkan kesukacitaan, kegembiraan ketika memimpin misa. Karena apa? Karena memimpin misa dan umat itu dilibatkan, itu kita seperti, kalau boleh saya mengatakan, bahkan seorang teolog mengatakan bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, itu kita merayakan seperti kita sudah ada di surga. Jadi kalau kamu membayangkan surga itu bagaimana, ini pada Ekaristi, kami sudah itu pasti ada orang menyanyi, orang memuji, ya, ada yang mendengarkan sabda, ya, bahkan ada yang makan, ya, di surga ada makan tentu. Siapa suka ke surga kalau tidak makan lagi? Ya. Dan karena itu untuk saya perayaan Ekaristi itu adalah surga di dunia. Karena saya ingin bertanya, ada umat kita yang setiap hari Minggu itu ada misa tapi malas untuk datang ke gereja. Padahal justru dalam perayaan Ekaristi kita sungguh menerima banyak berkat. Bukan hanya lewat sabda yang kita terima dan menjadi pelita untuk kehidupan kita, tapi juga kita menerima. Siapa yang kita terima? Ketika kita menerima roti yang sudah dikonsekrir, itu adalah tubuh Kristus sendiri. Dan kami para imam itu diberikan otoritas lewat habisan, itu kita mendapatkan semacam diurapi oleh Tuhan lewat Bapak Uskup, dan kita punya ini otoritas untuk mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Ada begitu banyak mujizat, ya. Dan salah satu mujizat yang terkenal itu mujizat yang tidak tahu kalau Putra sudah pernah ke Nansian. Itu bagaimana seorang pastor yang meragukan pada abad yang ke-8 ke-9, meragukan bahwa yang dia berkati itu, yang dia konsekrir itu, apakah sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus.
pada saat yang sama roti yang ia berkati itu sungguh menjadi daging, dan anggur yang dia berkati itu menjadi darah. Dan ternyata tahun 1970-an itu dua ahli dari Italia itu membuat penelitian atas mujizat yang terjadi itu. Karena sampai sekarang dilansir itu roti yang berubah menjadi daging itu mereka tempatkan di monstrans. Sedangkan darah yang sudah keras itu mereka juga tempatkan di tempat, dan pada tahun 1970-an mereka itu membuat semacam penelitian dan didapatkan memang sungguh-sungguh darah manusia, sungguh-sungguh daging itu memang daging manusia. Maka Bapak sekalian terkasih, maka ketika kita datang ke gereja merayakan Ekaristi, tempatkanlah itu dalam konteks bahwa kita sungguh ini menikmati Tuhan yang hadir, bahkan Tuhan yang tanda kutip kita makan. Akulah roti hidup, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Maka ketika kita menerima roti yang sudah dikonsumsi itu, kita disatukan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan ketika kita menerima roti atau sakramen yang sudah diberkati itu, maka kita ini menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang lain, even bahkan menjadi Kristus ipsum atau menjadi Kristus. Sedangkan jadi Kristus yang lain, Kristus apalagi sungguh-sungguh mau jadi Kristus. Tapi itulah kekuatan kita. Tadi saya mengatakan dalam kata pengantar saya, ini kita berasal dari mana-mana. Tapi apa yang menyatukan kita? Siapa yang menyatukan kita? Apakah tempat ini? Ya, it's okay bahwa tempat ini menyatukan kita di sini. Tapi yang pertama-tama menyatukan kita sebagai orang Kristiani, apalagi label yang Katolik, itu ini Ekaristi. Karena roti yang dikonsentrir itu, roti yang sama itu dibagi-bagikan kepada kita semua. Maka Bapak sekalian terkasih, lewat Ekaristi, lewat hosti yang sudah dikuduskan, dikonsentrir dan kita menerima, itu kita menyatukan gereja universal di seluruh dunia. Saya ingat ketika dalam perjalanan dari Roma menuju ke Belanda, dari Fiumicino itu menuju ke Belanda, di satu pesawat. Pas saya mau makan, lalu saya tanda salib. Ada satu bapak tua sebelah kanan saya, orang Belanda, malu-malu. Dia tanya, oh, kamu Katolik? You are Katolik? Oh iya, saya Katolik. Bahkan saya memperkenalkan diri, saya seorang pastor. Kaget dia, saya seorang pastor. Lalu dia mulai bercerita, Romo, pastor, saya ini Katolik, tapi saya tinggal Katolik di KTP, di identitas saya, kartu identitas saya. Karena dia tetap menyatakan diri sebagai seorang Katolik, tapi malas ke gereja. Tapi hal yang sangat menarik untuk saya, apa yang menyatukan kita sehingga dia bisa menegur kita? Itulah tanda salib, itulah Ekaristi, itulah altar. Maka Bapak sekalian terkasih, jangan pernah merasa kita ini kecil, tapi justru bangga menjadi orang Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik. Itu bangga. Ya bangga. Kalau kita kemana-mana itu sangat gampang. Kok ada gereja Katolik? Kita rasa apa? Kita rasa satu. Kita rasa dekat. Bahkan orang-orang dari manapun ketika dia melatih di suatu tempat dan dia kehilangan macam-macam, tidak punya tempat tinggal dan sebagainya, kegampangan dia pergi kemana? Ke gereja Katolik, karena dia Katolik. Tapi kita Katolik satu. Maka Bapak Ibu sekalian terkasih, mari hari ini menjadi hari yang penuh sukacita untuk kita semua. Apalagi hari ini menjadi momen dari sebuah kuator, berapa kode yang kapling mau dibayar? 110. Ada pengusaha di belakang 110 juga. Karena benar di atas tempat ini itulah batu karang. Dan kita tahu bahwa di atas batu karang akan kudirikan gereja. Maka di kelurahan sebelah, kelurahan apa namanya?
Ya, di sana akan didirikan sebuah gereja. Dan kita berharap doa-doa kita pada perayaan Ekaristi ini di minggu hari raya Tubuh dan Darah Kristus, apa yang menjadi cita-cita kita bersama, tahun depan atau 2 tahun depan kita sudah punya gereja yang baru. Karena pertama-tama sekarang kita disatukan oleh Tubuh dan Darah Kristus lewat Ekaristi, dan kita semua datang jauh-jauh dari manapun, kita menyatukan hati, kita menyatukan doa-doa kita, sehingga apa yang menjadi kerinduan harapan dari paroki Tuminting dan juga umat yang ada di sini dan dibantu oleh umat-umat yang lain itu bisa terrealisasi. Akan ada gereja yang baru 1,5 tahun ke depan atau 2 tahun lalu, karena berkat ini, doa-doa kita, usaha-usaha yang lain kita, ya, ada Kosin, ada Putra, ada Sertedi, kita semua ya, ada juga umat datang dari mana saja. Kalau kita berusaha, kita memohonkan kepada Tuhan, apalagi dibantu dengan Ekaristi, dengan doa kita bersama secara komunitas, maka apa yang menjadi cita-cita kita boleh terrealisasi. Amin. Amin. Rahmat Tuhan selalu menyertai kita.